Jadi panglima perangnya juga harus yang mengerti kesehatan. Kalau di kita kan panglima perangnya Menteri Perekonomian, Menteri Hmm. Menko Perekonomian. Nah, jadi menunjukkan betapa kita bias kepada ekonomi. Secara sadar, langsung tidak langsung, Pak Jokowi dalam posisi menghendaki pelemahan KPK. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang ekonom yang sangat idealis. Tulisan-tulisan baik di blog maupun di medianya sangat kritis. Di Twitternya juga sangat kritis. Itulah ekonom yang dikagumi oleh banyak kalayak, tetapi juga dikenal dengan kesederhanaan. Dia adalah Faisal Basri Batubara. Sehat Bang Faisal? Alhamdulillah baik, Mas. Di tengah situasi yang mencemaskan seperti ini. Alhamdulillah baik. Oke, Bang Faisal, saya mau nanya dulu ya. Bang Faisal ini lebih senang disebut sebagai politisi, aktivis, ekonom, atau apa sih Bang? Ekonom, ekonom saja. Sebetulnya ekonomi yang menjadi basis analisis saya. Di dalam ekonomi itu ada sub bidang yang namanya ekonomi politik. Jadi saya sudah puluhan tahun, barangkali 30 tahun ya mengajar mata kuliah ekonomi politik sampai saya pensiun. Jadi statusnya sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun. Ya, mengapa saya tanyakan? Karena memang kiprah Bang Faisal ini kan juga di era-era menjelang kejatuhan Orde Baru pernah membentuk MARA ya, dan kemudian juga membentuk menjadi sekjen Partai Amanat Nasional gitu. Itu gimana ceritanya Bang Faisal? Ya sejarahnya kan kita tahu kemungkinan besar Pak Harto akan segera jatuh. Oke. Dan kita siapkan yang namanya alternatif kepemimpinan nasional. Karena pada akhirnya gerakan di jalan kan tidak bisa terus menerus, harus ke parlemen kan, Ya. harus ke parlemen. Kemudian kita siapkan kendaraan yang namanya partai. Maka saya kebetulan ikut membidani, tapi tidak menyangka akan hidup sebagai politisi gitu ya. Nah, waktu Pak Amin tentu saja didapuk jadi ketua umum partai sebagai calon pemimpin nasional alternatif, cari sekjennya tidak ketemu gitu. Saya tidak ada niat sama sekali. Waktu formatur menyusun pun saya tidak ikut. Jadi saya pikiran saya udah kembali ke kampus lah, selesai gitu ya namanya gerakan politik ini. Saya punya rumah sengaja dekat Depok gitu, akan mendedikasikan hidup saya buat pendidikan. Tapi tiba-tiba ada telepon, Faisal ini sekjennya enggak ketemu-ketemu. Tadinya diusung Pak Amin Aziz, tapi Pak Amin Rais mengatakan Pak Amin Aziz sudah terlalu tua. Kemudian ada lagi satu tokoh Ismit Hadad, keberatan, sehingga muncullah nama saya, lantas ditelepon. Waduh, nggak nyangka nih, saya katakan gitu. Ya Bismillah aja lah, ya udahlah. Dan saya Amin. tanpa sepengetahuan istri itu mengiyakannya, tanpa sepengetahuan ibu. Oh, setelah itu kaget istrinya. Ya, kaget dan berkorban paling banyak lah ya, karena Berkorban paling banyak. paling banyak. Tapi kemudian Bang Faisal kemudian meninggalkan PAN. Ya karena saya sudah menyimpulkan bahwa kehidupan lewat partai tidak efektif, tidak seperti yang saya bayangkan, karena partai yang saya ikut bidani ini bersama dengan teman-teman itu kan kita bikin platform jadi partai modern, inklusif, non diskriminatif gitu-gitu kan, dihianati dalam kongres PAN yang pertama di Yogyakarta. Mereka mengubah asas partai gitu ya.
dari partai yang tadi saya sebutkan menjadi partai yang berazaskan iman dan takwa. Oke. Waduh, saya bilang ini setelah diskusi panjang begitu ya, ya ini sudah fondasi partainya sudah tidak seperti yang kita bayangkan dulu ya, saya tinggalkan saja. Itu tahun 91 Bang ya? 2001. 2001 ya, meninggalkan PAN. 2001. Itu bersama dengan tokoh-tokoh PAN, Pak Abdillah Toha, Pak Albert Hasibuan itu ya? Tidak, Pak Abdillah masih tetap teman-teman yang muda lah terutama ya, minus Bara Hasibuan kali kalau saya tidak salah. Iya, iya, iya. Terus kemudian Bang Faisal kapok gitu dengan menjadi politisi atau gimana? Tidak mau lagi masuk di partai politik, menjadi beraktivitas politik ya. Kemudian saya mendirikan bersama dengan teman-teman namanya Pergerakan Indonesia, bukan partai, tapi semacam organisasi politik yang mencita-citakan politik bersih, politik berkarakter gitu, yang senior-senior, antara lain misalnya Melono Suwondo almarhum, Mbak Ade Indira Sugandi, dan banyak lagi lah ya yang senior-senior, termasuk ada Budiman Sujatmiko, Faisal Reza, dan banyak lagi. Oke, jadi PI ya. PAN kemudian pindah ke PI semacam perkumpulan yang mengharapkan terjadinya politik yang lebih berintegritas ya. Dan berideologi. Karena tidak ada partai politik di Indonesia yang punya ideologi kan. Ya, adanya azas. Adanya asas. Tapi tidak ada ideologi. PI ideologinya apa Bang? PI sosial demokrasi. Sosdem. Oh, sosial demokrasi. Oke. Tapi Bang Faisal dalam pertarungan politik juga pernah mengadu nasib menjadi calon gubernur di Jakarta, Bang. Betul, di masa Pak Jokowi juga maju ya. Jadi itu sebetulnya salah satu provokatornya Teten Mas Duki itu. Oh, diprovok Teten. Sebelumnya saya masuk konvensi PDI Perjuangan. Oke. Konvensi PDI Perjuangan yang daftar itu Sarwono Kusumatmaja, Bibit Waluyo, saya, kemudian Agung Gumelar, satu lagi saya lupa ya, Anda ingat, 5 kalau saya tidak salah. Kemudian diseleksi di PDI Perjuangan lewat proses konvensi yang tertinggi kalau saya tidak salah nilainya, kita presentasi ya. Ada kegiatan macam-macam, nilai tertinggi itu Pak Sarwono 93 kalau saya tidak salah. Saya nomor 2 91-an. Yang paling rendah itu Fauzi Bowo. Tapi Fauzi Bowo yang dipilih kan. Nah, kita juga sadar itu yang Teten bilang gitu. Teten bilang itu kita mengukur dalamnya laut gitu. Oh begitu ya, sebesar itu. Karena dalam surat keputusan Ketua Umum PD Perjuangan dikatakan di situ, keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum. Oke. Walaupun prosesnya seperti apa, tapi keputusan akhir di tangan Ketua Umum. Saya dipanggil sama Bu Mega, kenapa saya tidak dipilih gitu. Jadi sangat dihormati. Mungkin teman-teman yang lain juga dipilih, sangat pokoknya ya Pak TK itu pernah mengatakan pada Sal, di Jakarta banyak banditnya, Sal. Kau orang baik, jadi perlu bandit juga katanya gitu. Ya udah. Butuh bandit juga untuk di Jakarta ya. Tapi pengalaman di PAN dan kemudian di Nyagup melalui jalur perseorangan di DKI, meskipun sekarang punya Pergerakan Indonesia, masih ingin lagi terjun ke politik praktis, Bang Faisal? Tidak sama sekali. Jadi pada pemilu 2014 ya, saya kaget pagi-pagi Pak Amin Rais datang ke rumah bersama Mas Catur anggota DPR waktu itu ya. Mas Faisal nyalek lah katanya, kemudian masuk lagi ke PAN, mimpin Jakarta. Jadi di Jakarta itu
sedang vakum kalau tidak salah karena meninggal ya, calon bekas Kapolda bekas Kapolda Jakarta Raya itu, kalau nggak salah, saya lupa deh nama, tapi udah meninggal. Bekas Kapolda Jawa Timur juga. Saya bilang ke Mas Amin waktu saya sekjen kan juga, Mas, saya tidak mau dicalonkan jadi anggota DPR, caleg. Dan kita kan di partai ini bagi-bagi tugas. Jadi yang ada di front terdepan DPR, kan DPR perlu dikasih amunisi. Nah, sayalah yang mengisi amunisi itu dari partai gitu ya, dari partainya sebagai dapur, nanti mengeluarkan gagasan-gagasan yang segar gitu untuk diperjuangkan di DPR. Jadi saya menolak gitu dengan baik-baik ya. Menolaknya karena apa, Bang, sebetulnya? Udah kapok dengan politik, perilaku politik, atau memang memilih berada di jalur aja, di jalur di luar? Istilahnya sih bukan kapok, tapi saya merasa tidak cocok diri saya di dalam dunia kepartaian. Tidak bisa maksimal gitu. Tidak bisa maksimal. Oke. Jadi kalau tidak bisa maksimal di partai politik, kemudian menjadi Bang Faisal menjadi orang bebas ya, yang menyuarakan pendapat-pendapatnya termasuk lewat blog faisalbasri.com, Bang ya? Ya, betul. Itu gimana? Bang Faisal tiap hari menulis sendiri pandangan-pandangan ekonomi politiknya di di faisalbasri.com atau gimana, Bang? Biasanya respons atas satu keadaan, misalnya utang luar negeri gitu. Okay. Utang luar negeri kan pemerintah selalu mengatakan aman, utang per PDB masih di bawah Jepang, di bawah Amerika gitu. Nah, saya mencoba dari perspektif keilmuan saya untuk menunjukkan ini udah bahaya loh. Kemudian infrastruktur, cara membangun, bukan kita anti infrastruktur ya, tapi cara membangun infrastrukturnya menurut saya ugal-ugalan. Sudah saya ingatkan sejak dulu dan terbukti kan banyak perusahaan BUMN yang bermasalah karena melampaui kemampuannya tatkala ditugaskan oleh pemerintah gitu. Jadi mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Saya tidak anti pemerintah. Saya mengerti kebijakan pemerintah, tapi saya pun kalau bisa juga ikut membantu. Tapi saya tidak mau di posisi struktural gitu ya. Sekarang saya ikut membantu ya penyusunan naskah transformasi ekonomi pasca pandemi yang sedang disusun oleh Bappenas, menunjukkan saya bukan anti pemerintah gitu. Jadi pokoknya kita untuk memberikan masukan yang ya kalau dibutuhkan silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Karena posisi kita kan di luar, kita tidak bisa memaksakan. Yang kita bisa lakukan adalah menyuarakan. Oke. Tidak berminat, Bang, masuk ke dalam menjadi bagian dari struktur pemerintahan gitu untuk membantu sejak dulu tidak berminat. Udah banyak ya mungkin teman-teman juga pada kesal dengan saya gitu. Waktu Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan yang pertama, saya diajak sarapan di rumahnya gitu, saya diminta untuk jadi Dirjen Bea Cukai. Aduh, enggak deh, saya bilang. Kemudian waktu dia Menko diminta jadi staf khusus Menko. Waktu itu Hatta Rajasa kan jadi capres apa cawapres gitu, sehingga Menko-nya dirangkap oleh Bu Sri Mulyani. Zaman Pak Doro Jatun jadi Menko juga saya dipanggil ke rumah, Sal, kamu staf khusus saya, urusan parlemen. Saya bilang ke Pak Doro Jatun, apapun saya mau bantu Bapak. Tapi kalau ini Pak nggak bakal bisa saya, karena saya banyak berseberangan dengan anggota DPR. Ya bagaimana jadi liaison officer gitu dengan DPR gitu. Jadi memang posisi saya cocoknya di luar. Di BUMN pun saya tidak mau. Di BUMN pun nggak mau? Nggak mau. Komisaris kan dari zaman Pak Harto saya ditawari. Ditawarin juga komisaris, nggak mau juga? Enggak juga. Ya karena bukan bidang saya lah. Kalau saya misalnya komisaris PLN, komisaris Pertamina, nggak bisa ngeritik lagi dong. Kan udah komisaris. Nggak bisa lah. Itu ongkos yang harus kita bayar.
Jadi kalau menurut Bang Faisal, orang-orang yang kemudian ditawarin dan masuk jadi komisaris sebagai kooptasi kekuasaan untuk tidak mengkritik gitu. Ya otomatis iyalah, kan ini pilihan hidup. Karena Hmm, dengan segala hormat kepada Bang Rizal Ramli ya, dulu kan oke. diangkat jadi komisaris utama Semen Gresik. Ya. Lantas ngeritik terus, Hmm, dipecat. Bang Rizal mencak-mencak. Saya pikir, aduh Bang Rizal jangan mencak-mencak deh, ini matter of pilihan hidup kok ya. oke. Jadi memang tidak etis Bang ya kalau memang menerima jabatan komisaris tetapi ingin tetap konfrontasi dengan pemerintah menjadi tidak punya apa pertimbangan moral gitu ya. Ya kan ada contohnya juga misalnya Refli Harun gitu ya. Oke. Ya tidak boleh berseberangan dengan pemerintah lah. Itu Hmm. ongkosnya kan, Kalau nggak mau ya di luar aja ya. di luar saja. Kalau sudah di dalam pemerintahan ya jangan ngeritik pemerintah, berjuanglah dari dalam. Kan gitu. Oke. Dan Bang Faisal memang memilih menjadi orang yang berada di luar Betul, agar lebih leluasa memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan. betul. Bang Faisal, kalau tadi ngomong soal komisaris ya, kalau Bang Faisal lihat, ini rekrutmen komisaris ini seperti apa sih sekarang ini jadinya? Komisaris dijadikan alat untuk menyerap yang telah berjuang Oh, bersama-sama dengan Pak Jokowi. oke. Jadi bagi apa semacam ucapan terima kasih gitu. Ucapan terima kasih atau membangun loyalty. Jadi kamu udah, ini kan Oke. sebetulnya jabatan komisaris kan gajinya lumayan ya, bergantung pada gaji direksi sih. Hmm. Tapi kalau yang jadi komisaris Garuda sekarang ya teman-teman itu tidak menerima gaji sebagian gitu ya. Jadi ini bagian dari ucapan terima kasih karena posisi politik terbatas dan atau untuk mengkooptasi. Oke. Dari sisi good corporate governance, apakah pola-pola ucapan terima kasih itu menjadi tidak memengaruhi dalam pembangunan good corporate governance di BUMN, Bang? Sangat memengaruhi. Jadi kalau kita lihat eh, peran komisaris sebagai pengawas Hmm? menjadi terbatas ya. Eh, ada tentu saja ada beberapa, saya tidak mau menyebut nama ya, ada beberapa yang menjalankan fungsinya gitu. Misalnya satu bank BUMN akan mencaplok bank sakit, komisaris ini bilang tidak gitu. Kalau kalian tetap mencaplok ini saya mundur. Nah, jarang yang komisaris seperti itu. Biasanya komisaris seperti itu yang profesional. Tapi Oke. kalau komisaris yang berlatar belakang politik, wah macam-macam deh gitu. Saya tidak bisa sebutkan, tapi saya tahu persis mereka dia membisu semua, manut kepada direksi. Pola seperti ini sudah terjadi sejak dulu atau memang sekarang-sekarang ini apa komisaris menjadi sebuah pos yang mungkin digunakan untuk kooptasi atau untuk sebagai ucapan terima kasih pada mereka-mereka yang telah berjuang? Sudah sejak dulu, tapi intensitasnya sekarang luar biasa dan sudah merusak corporate governance. Merusak corporate governance. Ya. Contohnya gimana, Bang? Jadi dalam kaitannya dengan berbagai persoalan, harusnya komisaris itu menjalankan fungsi dalam, kalau di politik check and balances itu Hmm? mandul. Karena apa? Karena mereka baca neraca keuangan aja tidak bisa. Enggak. Hmm. Makanya ada gagasan kursus komisaris gitu ya. Dan ini Khusus. saya telah sampaikan kepada, ada namanya lembaga ya, saya pernah diundang itu leadership apa begitu, yang isinya, nah kalau kalau di forum itu para komisaris, termasuk kawan-kawan saya yang lain. Nah, saya katakan, tolong Anda merawat, menjaga, memagari, seperti yang tadi saya katakan, ada komisaris yang menunjukkan profesionalitasnya, dia ngerti segala macam persoalan, dan kalau dia anggap direksi ini mulai ngaco, dia kasih warning gitu. Jadi Itu itu yang yang tidak ada sekarang. membuat good corporate governance-nya memang tidak berjalan dengan optimal di BUMN-BUMN kita, Bang. Apakah itu ada kaitannya juga dengan permasalahan-permasalahan yang ada di BUMN kita sekarang, Bang Faisal? Eh
tidak tahu ya apa namanya, Udah dari dulu memang udah telur ayam dulu gitu, apa telur atau ayam dulu, tapi semakin memburuk karena betul-betul komisaris ini tidak mengerti permasalahan dan bisa dikatakan tidak berkontribusi kepada fungsinya sebagai komisaris. Kan jadi sayang kan. Oke. Saya Bang pernah Faisal, juga misalnya di Adikarya, diundang oleh Adikarya, oleh direksi gitu, ada komisaris utamanya, sahabat saya Mas Fajrul gitu ya. Dalam pertemuan itu ya tidak sepatah kata pun dia bicara gitu. Ya gimana ya, agak repot lah. sebaiknya itu ditata gimana Bang ya? Adalah oke memberikan apa terima kasih, tapi juga tidak terlalu vulgar atau seperti apa gitu. Sebaiknya dikelola seperti apa itu? Sesuai dengan fungsinya, memastikan bahwa BUMN itu melaksanakan aktivitasnya secara profesional, sesuai dengan rencana perusahaan, kemudian tidak ada praktik-praktik yang menyimpang gitu, misalnya dalam pengadaan, ya contohnya di Garuda lah ya, pengadaan pesawat, no komisarisnya kemana saja gitu. Oke. Nah jadi syukur sih ada beberapa yang ngerti begitu ya, tapi pada umumnya kalah dengan apa secara mayoritas. Kawan saya juga di salah satu BUMN sangat besar, saya tidak ingin sebut namanya, itu komisarisnya banyak sekali, cuma dia yang memperjuangkan dalam tanda petik kebenaran itu. Yang lain-lain, kata komisaris utamanya, ya kita harus mengetahui alam gaib, memahami alam gaib BUMN, gitu-gitulah. Alam gaib. Enggak tahu. Itu mantan menteri itu yang mengatakan seperti itu. Tim sukses Jokowi. Ya, ya, ya. Kalau Bang Faisal lihat situasi BUMN, khususnya BUMN karya yang ada sekarang seperti apa, Bang Faisal? Ya mereka kan sebetulnya punya kapasitas ya. Jadi misalnya yang saya sampaikan lah, pernah ke Adikarya. Adikarya kan punya banyak proyek, dia butuh modal kerja kan, modal kerjanya tidak cukup, dia pinjam ke bank. Nah saya tanya ke Pak Budi dulu di rootnya, Pak Budi kemampuan kan ada batasnya ya, misalnya 20 triliun gitu, kemampuan dia bisa pinjam gitu, ada namanya debt to equity, ada namanya governance gitu, seperti itu. Nah udah terpakai berapa Pak? Kalau nggak salah 16 gitu atau 18 triliun. Jadi tinggal 2 triliun nggak sisanya. Nah, diminta untuk bangun LRT. Ya. Nah, LRT suruh nombokin dulu. Gitu. Tidak ada kontrak, begitu-gitu kan. Ya, namanya penugasan. Penugasan. Halangi dulu gitu ya. Berarti dia harus pinjam dengan ekstra kan, bunga yang lebih tinggi. PLN juga begitu. Ya, PLN utangnya 421 triliun. Antara lain dia harus berutang karena apa? Karena dulu transmisi itu dibiayai APBN, sekarang ditanggung sendiri oleh PLN. Kemudian ada namanya dana kompensasi yang jadi PLN harus menjual listrik, tidak boleh naik tarifnya, akan rugi. Padahal PLN diberikan margin 7%. Nah, jadi ruginya itu ditutup oleh pemerintah, namanya dana kompensasi di luar subsidi listrik ya. Ada namanya dana kompensasi. Dana kompensasi ini dibayarnya tidak jelas kapan. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, sehingga PLN memperlakukannya sebagai utang jangka panjang sajalah gitu. Nah, padahal kebutuhan PLN setiap bulan kan berapa triliun itu per bulan. Nah, artinya dia harus bridging kan, dia harus pinjam. Hal-hal seperti itu yang menyebabkan juga PLN sangat terbebani. Bahkan dulu Pertamina ya diminta untuk mewujudkan tol udara. Jadi barang-barang untuk kebutuhan Papua akan diangkut pakai kendaraan besar sekali, versi Airbus atau Boeing saya lupa ya, tapi beli 2 pesawat. Pertamina yang suruh beli. Nah, salah satu direksi Pertaminanya menolak, tidak mau tanda tangan.
ya diganti gitu. Diganti. Akhirnya proyek ini tidak diwujudkan karena kalau diwujudkan bakal jadi skandal. Dulu Bang Faisal juga pernah menjadi ketua tim reformasi tata kelola ya di Kementerian Pertambangan ya Bang ya? Iya betul, ESDM. Apa yang ditemukan dulu Bang? Kita tahu modus operandi dari mafia migas, bagaimana mereka melakukan markup, kemudian melakukan manipulasi, karena kan premium ini tidak ada di pasar, tidak ada produknya, jadi ada produk yang kualitas lebih tinggi dicampur, di blending gitu supaya kualitasnya turun gitu. Nah itu misalnya dicampur di perusahaan namanya Trafigura. Nah Trafigura ini melakukan kontrak dengan PES Singapura, orang taunya Petral Singapura gitu. Ya ada kong kali kong di situ kita ketemu semua modusnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Saya ingat waktu itu perusahaan yang dominan sekali mengatur pengadaan minyak ini perusahaannya Riza Khalid, Global Resource apa namanya ya, lupalah saya. Ada 2 perusahaan yang kita temukan juga. Terus hasil rekomendasi dari Komite Tata Kelola ini seperti apa Bang Faisal? Pertama melakukan audit forensik karena yang kami temukan bukan bukti hukum. Nah, untuk dijadikan bukti hukum, kami meminta agar pemerintah melakukan audit forensik tentang apa-apa yang kami temukan. Ternyata ditemukan. Audit forensiknya dilakukan oleh Cordamente. Itu perusahaan dari Australia, perusahaan ada tentaranya gitu ya. Memang mereka ahlinya forensik itu. Saya diberitahukan isi-isinya, tapi saya tidak punya reportnya. Drama-drama yang terjadi waktu Cordamente melakukan investigasi itu juga luar biasa gitu. Ketemu. Terus? Diserahkanlah kepada pemerintah kan. Ke KPK juga kalau saya tidak salah diserahkan ke KPK. Tapi sampai sekarang belum ada perkembangan kecuali satu ya, Presiden Direktur PES Singapura, Bambang Irianto itu yang sudah dijadikan tersangka. Tapi itu cuman pentilnya ya. Jadi masalah besarnya belum selesai sebetulnya? Belum, dan sekarang mereka masih tetap beraksi. Jadi misalnya Bank BUMN masih memberikan kredit top up kepada perusahaannya Riza Khalid. 26 juta dolar. Apa, Bang? Ya. Ada rekomendasi dari tim tata kelola, ada audit forensik dari Cordamente, tetapi tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Memang ada perlawanan dari dalam atau gimana? Kami kan bekerja 6 bulan, buat saya udah selesai gitu ya. Cukup tinggal rekomendasinya dilaksanakan. Tapi kan sebetulnya cukup banyak yang rekomendasinya dilaksanakan. Itu audit forensik dilaksanakan, kemudian ada beberapa lagi lah yang dilaksanakan, namun cukup banyak juga yang tidak dilaksanakan. Misalnya formula harga. Formula harga, kan ada formula harga penentuan harga untuk BBM bersubsidi gitu. Itu udah kedaluarsa sekali dan itu harus diubah, sampai sekarang tidak dikerjakan. Oke, Bang Faisal tadi nyebut KPK ya. Saya juga membaca sih kekecewaan dari Bang Faisal soal perkembangan yang terakhir di KPK ketika 75 pegawai kemudian harus mengikuti tes wawasan kebangsaan. Dan Bang Faisal di tweetnya mengatakan mengajak boikot Bank BUMN. Kira-kira formulasi, kenapa kegelisahan Bang Faisal sampai muncul seperti itu, Bang? Sebetulnya bukan memboikot Bank BUMN. Jadi sebelumnya KPK itu menyelenggarakan acara ya, Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi kalau nggak salah namanya, AJLK. Saya diminta untuk mengisi bersama dengan Jeffrey Winters, Najwa Shihab, dan Mas Uceng.
Itu Hmm. pembukaannya beberapa tahun yang lalu. Itu tentang oligarki gitu. Hmm. Eh, Sumber-sumber oligarki dan macam-macam. Jadi oligarki inilah yang semakin kuat di Indonesia, dan dia terus semakin kuat karena masyarakat termasuk saya sendiri ikut membuat dia kuat. Oke. Karena apa? Oligarki-oligarki ini tetap menerima kredit dari bank-bank BUMN maupun non BUMN. Misalnya Adaro terakhir itu dapat kucuran kredit karena mereka utangnya yang lalu nggak bisa bayar. Kemudian ada bridging financing dari bank BUMN maupun non BUMN Hmm. untuk membiayai dia gitu. Kan jadi dia segar terus. Nah, oleh Hmm. karena itu apa sih yang bisa dilakukan, karena kita tidak bisa melakukan banyak, yang kita bisa lakukan aja sebagai civil society. Nah, kita boykot bank-bank yang memberikan pinjaman kepada oligark itu. Kita Hmm. boykot bank-bank yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Misalnya batu bara itu kan tidak environmental friendly gitu. Dengan cara apa? Kita tarik uang kita, ya. Saya sudah menutup bukan menutup lah, saya menghabiskan uang saya, kan nanti otomatis Hmm. mati sendiri. Dua bank yang saya identifikasi sebagai bank-bank yang masih terus antusias membiayai oligark-oligark ini. Supaya oligark itu tidak tambah seger, setidaknya itu yang kita bisa lakukan. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi kalau kembali kepada satu isu yang melatar belakangi soal penyingkiran 75 pegawai KPK, kalau Bang Faisal lihat seperti apa itu? Ya ini kan sistematis ya. Kalau kita lihat uh, awalnya adalah salah diagnosis. Seperti saya sudah sampaikan juga di forum-forum Mas Budiman, uh, investasi di Indonesia itu banyak, bukan sedikit, bukan kecil. Bahkan investasi di Indonesia itu dinyatakan dalam PDB, ya. Kan selalu kita bandingkannya investasi dengan besarnya ekonomi PDB. Indonesia itu tertinggi di ASEAN. Lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah bawah maupun menengah atas. Jadi investasi bukan masalah utama. Hmm. Kemudian yang masalah apa? Ya investasinya tidak berkualitas. Karena 70% investasinya itu dalam bentuk bangunan, bukan mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan cuma 10%. Kalau dibikin rata-ratanya kira-kira 20% selama kurun waktu tertentu gitu ya. Dan itu terendah. Kalau negara-negara lain itu 2 sampai 3 kali lipat dari Indonesia porsi investasi dalam bentuk mesin. Mesin ini kan yang menghasilkan barang. Kalau bangunan kan ya barangkali isinya mall, mall menjual produk-produk asing gitu. Nah, kemudian yang kedua, investasi banyak, hasilnya sedikit. Oke. Ibaratnya ember bocor, kita masukkan air, ya tidak pernah penuh. Terus. Tercermin dari ICOR yang sangat tinggi, incremental capital output ratio yang sangat tinggi. Misalnya untuk membangun 1 kilometer jalan di Indonesia 5 tahun terakhir ini membutuhkan tambahan modal 50% lebih banyak daripada periode-periode sebelumnya, dan tertinggi di ASEAN. Jadi Hmm. harusnya kita benahi yang itu kan. Nah, jadi kemudian Pak Jokowi menganggap investasi ini jadi biang keladi rendah gitu, Ya. eh, yang sehingga pertumbuhan ekonomi kita mandek di 5% saja gitu. Kan targetnya 7%. Nah, ada yang bisik-bisik nih, yang bisik-bisik antara lain Pak Muldoko, Ketua Umum Kadin, semua ada di media. Hmm. Hambatan utama investasi itu adalah KPK. KPK. Oke. KPK, karena KPK tukang nangkap orang, menciptakan keresahan di kalangan pengusaha, maka KPK-nya wajib dilemahkan dulu. Maka yang pertama dibuat sebelum yang lain-lain dibuat seperti undang-undang omnibus dan sebagainya adalah pelemahan KPK dulu. Undang-undang KPK yang diubah terlebih dahulu. Jadi sistematis sekali. Saya rasa Pak Jokowi harus sadar
pembisik-pembisik dia yang menyesatkan dia, walaupun dia harus bertanggung jawab ya. Kemudian juga Pak Jokowi memandang orang-orang yang ditangkap itu gara-gara KPK-nya tidak profesional. Jadi misalnya eh, eh, bekas dirut PLN itu ya, kemudian bekas dirut PLN, aduh namanya siapa ya? Ken Basir. Bukan Oh, sebelumnya Mas, yang jujur itu, ya, 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 yang di penjara juga. ya, ya. Aduh saya lupa namanya. Eh, Kata Pak Jokowi itu tuh lihat orang baik dicaplok juga sama KPK. Padahal itu kasusnya kejaksaan. Ya, ya. Ya, ibu dirut Pertamina, Karen. Ibu Karen, di mata Ya, Pak Jokowi juga itu KPK yang nangkep, padahal kejaksaan. kejaksaan gitu ya. Itu udah diingatkan Pak Jokowi, cuman diam-diam aja gitu dia. Jadi jelas ada desain yang membuat kondisinya seperti itu, akhirnya dilemahkan KPK ya, dan terus-menerus dilemahkan tapi tidak lemah-lemah begitu ya. Sehingga akhirnya ya personelnya yang disingkirkan gitu. Jadi kalau Bang Faisal lihat bahwa pelemahan KPK ini memang order ya, order dari kelompok-kelompok oligarki ya, atau Ya, kelompok-kelompok yang apa kepentingannya terganggu. ya. Kan di situ ada yang pernah lah di penjara gitu ya, yang Ibu Murdaya itu. Dan sedihnya kita sudah tertangkap, tapi sekarang anaknya yang melaksanakan bisnis yang korupsi itu. Ya, ya. Tapi sekarang masalahnya adalah kalau dulu kan begitu KPK sering dibentengi oleh masyarakat sipil ya. Tapi sekarang masyarakat sipilnya kemudian juga terpecah. Eh, saya rasa masih tetap kuat ya, walau tentu saja masyarakat sipilnya juga sudah terpecah sejak dulu kan. Masyarakat sipil yang mendukung Pak Jokowi harga mati gitu, semua yang dilakukan Pak Jokowi harus dibela, dan ada masyarakat sipil termasuk saya yang mendukung Pak Jokowi, tapi kita kritis terhadap kebijakan-kebijakannya. Sebetulnya terpecahnya itu karena sikap seperti itu kok. Oke. Kalau Bang Faisal prediksikan setelah KPK kemudian dilemahkan, bagaimana dengan apa praktek-praktek korupsi yang mungkin akan semakin besar dan semakin banyak terjadi? Iya, sekarang korupsinya mengarah ke grand corruption, Grand mega corruption. korupsi, grand corruption. Jadi definisi grand corruption itu kira-kira kebijakan lewat kebijakan dilakukan oleh segelintir orang untuk kepentingan segelintir orang, dan efeknya masif gitu, baik kepada masyarakat maupun kepada negara. Oke. Jadi itu yang grand corruption itu yang terjadi, misalnya grand corruption di smelter nikel, kemudian di gula rafinasi itu yang triliun-triliunan, gula rafinasi, tadinya impor beras ya, yang berhasil kita tahan itu, bukti bahwa Mas Budiman sekarang lihat data-data Bulog itu prediksinya cadangan berasnya sampai akhir tahun ya 1,8 juta 1,8 juta ton. Jadi sama sekali tidak butuh impor. Tapi kenapa tiba-tiba ada order gitu untuk impor begitu ya? Itu kan jelas kalau kita diam saja jadi itu barang. Itu juga biasanya misalnya Rp1.000 saja fee-nya dikalikan dengan 1 juta ton. 1 juta ton kan dikali ke kilogram jadi 1 miliar kilogram kan, dikali 10.000 triliun Mas. Ya. Nah jadi itu menggasak rantai ekonomi lewat kebijakan, itu yang sangat bahaya. Dan itu dimitigasi dengan pelemahan KPK. Antara lain karena KPK lah yang akan, saya ada sejarah dengan KPK juga, tatkala perusahaan Tommy Winata itu mau masuk di lelang gula. Jadi pembeli dan penjual tidak boleh berinteraksi langsung, harus lewat pasar lelang. Nah pasar lelangnya ini perusahaannya punya Tommy Winata.
Jadi setiap lelang per ton dia narik fee aja, jadi tidak modal apa-apa lah, bisa dikatakan 68.000 gitu ya. Nah, resah nih teman-teman. Kemudian akhirnya dialog dengan ketua KPK yang lama, Pak Agus. Pak Agus akhirnya kirim surat ke Enggar, waktu itu Menteri Perdagangan. Akhirnya Enggar nggak berani. Nah, jadi karena masih ada perlawanan dari civil society lah, tidak grand corruption yang bakal terjadi kalau kita diam saja. Oleh karena itulah kita tidak boleh diam. Oke. Bang Faisal, kalau spesifik soal pemberhentian 75 pegawai yang kemudian menjadi 51 dikaitkan dengan pidato Presiden Jokowi atau pidato atau pernyataan dari Presiden Jokowi agar mereka tidak serta-merta diberhentikan. Tapi faktanya kok diberhentikan? Apa yang terjadi yang bisa dibaca dari fenomena itu, Bang Faisal? Kalau saya sih melihat menunjukkan bahasa Pak Jokowi itu bukan bahasa perintah, cuma himbauan kok. Ya. Himbauan. Jadi artinya Pak Jokowi sendiri yang menghendaki pelemahan KPK? Secara sadar, langsung tidak langsung, Pak Jokowi dalam posisi menghendaki pelemahan KPK. Meskipun dalam pernyataan-pernyataan politiknya mengatakan ingin penguatan-penguatan KPK. Itu untuk meredam kontroversi saja sebetulnya. Dan sampai sekarang itu juga belum selesai, melebar kemana-mana, mengadu ke Komnas HAM, mengadu ke Ombudsman, menggugat ke pengadilan. Nah, biasanya kan ada semacam tim independen yang bisa menengahi itu semua. Kalau Bang Faisal ini akan dibiarkan begitu aja tanpa arah atau mau jadi gimana soal di KPK? Akan dibiarkan. Jadi kalau betul-betul Pak Jokowi on the right track untuk pemberantasan korupsi, dia keluarkan Perpu untuk memulihkan KPK, karena korupsi kan sudah jadi grand corruption, jadi sudah luar biasa, sudah darurat. Dia harus membuat undang-undang darurat memulihkan marwah KPK itu. Itu yang bisa mengobati kekecewaan rakyat kepada Pak Jokowi. Tapi sampai sekarang tidak dikerjakan. Kelihatannya kalau ada desakan yang sangat besar baru dilakukan. Oleh karena itu desakan harus dilakukan terus. Bukankah dulu sejumlah profesor dan lain sebagainya juga telah datang ke istana untuk mendesakkan agar ada Perpu, agar ada apapun, tapi belum ada respon juga? Biasanya yang namanya desakan besar itu lewat demonstrasi yang massal ya. Itu cirinya ada Pak pandemi Jokowi lagi. Kelihatannya. Kalau pressure dari orang tua bangka seperti saya kan udah termasuk kelompok tua bangka nih, di atas 60. Tua bangka. Di atas 60 lah, udah bebas dapat vaksin prioritas gitu, ya tidak didengar. Tapi kalau desakan yang membuat posisi Pak Jokowi terganggu baru dia lakukan. Oke. Jadi lupakan aja lah itu orang-orang tua itu ngomong gitu. Tidak ada dampak politiknya. Tidak punya dampak politik ya? Tidak menciptakan pressure politik yang berarti. Oke. Bang Faisal, kalau Bang Faisal lihat sekarang soal pandemi ya, mungkin hari Senin lalu itu kan udah hampir 2 juta ya. 2 juta orang terkonfirmasi positif dan ekonominya pun kemudian tidak tumbuh ya. Dan apa yang terjadi pada itu, Bang? Kawan saya Profesor Zulfikar Amir itu yang paling enak untuk dipakai sebagai sebagai ilustrasi gitu. Dia mengilustrasikan jalan itu cuma satu lajur. Jadi hanya bisa satu mobil. Nah, jadi kalau ada ambulans, ada truk, dan ada kendaraan pribadi, dalam krisis kesehatan, ambulans itu harus di depan. Tidak boleh seimbang. Ya. Kan pemerintah inginnya seimbang ya antara ekonomi dan politik, ekonomi rakyat, gitu-gitu. Pak Jokowi juga mengatakan kemarin ini seperti itu. Tidak bisa. Kesehatan harus di depan. Seluruh upaya untuk mengatasi krisis kesehatan ya harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan kaidah-kaidah kesehatan.
Jadi panglima perangnya juga harus yang mengerti kesehatan. Kalau di kita kan panglima perangnya Menteri Perekonomian, Menteri Menko Perekonomian. Nah, jadi menunjukkan betapa kita bias kepada ekonomi. Padahal ekonomi tidak akan bisa pulih sepanjang krisis kesehatannya tidak teratasi atau bukan teratasi penuh ya, bisa dijinakkan saja. Jadi sama seperti rekonstruksi pasca perang tidak akan bisa dilakukan dan tidak pernah dilakukan kalau perangnya belum usai. Jadi perangi dulu musuhnya. Saya juga kemarin diundang oleh Seskowat Bandung, saya sampaikan seperti itu. Jadi segala upaya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Setelah itu otomatis ekonomi akan tumbuh. Kalau dibiarkan seimbang, apalagi gas rem itu sangat tidak bertanggung jawab menurut saya. Ini nyawa manusia tidak bisa gas rem. Sekaligus ini menunjukkan juga betapa ekonomi jadi panglima masih. Nah, jadi tidak bisa dilakukan ambulans harus di depan. Ini berarti udah terlambat Bang ya? Harusnya itu dikerjakan sejak awal ya. Dan sudah diingatkan oleh banyak ahli. Kalau saya pernah di forum Kompas TV itu dengan Dokter Diki ya dari Australia, itu sedang di Australia. Kemudian dengan banyak lagi dokter-dokter juga dipertemukan oleh Mas Dul Budiman dengan dokter-dokter senior gitu. Sama pesannya bahwa penyelesaian kesehatan ini dan juga ekonomi penyelesaian kesehatan ini adalah prasyarat untuk pemulihan ekonomi. Oke. Tapi kan sekarang udah jalan setengah tahun, Bang, 1,5 tahun ya. Artinya jalan dengan mencoba menyelamatkan ekonomi, tetapi juga tetap mengcover soal kesehatan. Nah, kalau udah sekarang, pada posisi sekarang, apa yang harus dikoreksi dalam kebijakan penanganan pandemi ini? Ya, lockdown juga. Kalau lockdown dilakukan, 2 minggu aktivitas ekonomi, nggak berhenti total loh. Ya, nggak berhenti total. Jangan bayangkan sebagai nightmare gitu. Aktivitas-aktivitas yang strategis masih boleh buka, sembako masih boleh buka gitu ya, apotek masih bisa buka, GoFood masih bisa jalan, bukan GoFood ya, GrabFood juga ada gitu. Nanti kita bisa nggak kampanye lagi. Jadi semua tidak berhenti total. Kemudian dimobilisasikanlah PMI, Pemda segala macam untuk mengangkut kebutuhan rakyat. Kelas menengah ke atas kan bisa ngurus dirinya sendiri. Jadi ongkosnya niscaya sekarang pun kalau dilakukan pembatasan yang ketat, itu akan lebih cepat kita mengendalikan virus. Tapi waktu pembatasan dilakukan testing. Kemudian contact tracing, segera tuh yang positif-positif itu diisolasi. Paling lama sebulan kita bisa jinakkan secara perlahan ya sebulan, tapi ekstrimnya 2 minggu dulu gitu. Ekonomi otomatis akan recover. Tapi kalau sekarang itu kita tidak pernah tahu kasusnya akan sampai kapan, puncaknya sampai kapan. Pemerintah berharap, utamanya Pak Luhut itu 2 minggu pakai teori kesehatan, teori epidemiolog, itu ada grafik-grafiknya, itu hampir bisa dipastikan tidak bisa kalau dengan mikro ini. Jadi ongkosnya akan jauh lebih banyak. Ongkos sederhananya yang disampaikan Bu Sri Mulyani, pertumbuhan kita tidak bisa 8 lagi, tapi 6 lah, berapalah. Nah, 2 ini 8 kedua dikali PDB-nya udah berapa ratus triliun itu. Jelas itu ongkosnya jauh lebih mahal. Tapi kan problemnya kalau seperti Gubernur DIY Sultan, lalu kemudian Ridwan Kamil Jawa Barat mengatakan kalau dilakukan lockdown menggunakan basis hukum undang-undang karantina, ya pemerintah nggak punya uang sebetulnya untuk membiayai kehidupan orang, karena dalam undang-undang kan termasuk hewan piaraan juga harus menjadi tanggungan pemerintah, Bang. Pemerintah daerah tidak punya uang tentu saja. Mas Budiman, kalau kita lihat ya struktur, jadi saya gabung ini total penerimaan negara, pemerintah pusat itu penerimanya 2019 2.000 triliun.
Hmm. Total penerimaan provinsi, 34 provinsi itu cuma 200-an triliun. 34 provinsi loh. Kemudian seluruh kabupaten kota pendapatannya itu 100-an triliun. Oke. Jadi memang tanggung jawab pemerintah pusat. Tidak mungkin Pak Sultan bisa membiayai ini karena uangnya memang tidak ada. Karena memang pengelolaan keuangan negara itu terpusat sekali. Nah, oleh karena itulah pusat. Nah, pusat menurut saya omong kosong kalau tidak punya uang. Mau pengadaan senjata 1.500-800 triliun bisa. Bangun ibu kota masih jalan terus. Perjalanan dinas masih jalan terus. Ya, wah, macam-macam masih jalan. Kalaupun kita kurang, kita berutang. Ya, dengan sukacita Bank Dunia, ADB, IDB menyalurkan dana karena mereka tahu kalau penanganan virus ini dilakukan secara tuntas, misalnya 50 miliar dolar ongkosnya, itu akan menciptakan nilai ekonomi 20 triliun atau 200 triliun. Jadi jelas kok matematikanya. Semakin cepat kita nangani virus, semakin cepat pemulihan ekonomi. Itulah benefit yang kita peroleh bahkan sampai ribuan triliun. Oke. Tapi Bang Faisal, kalau memang pertanyaan saya adalah apakah memang salah advis ya dari para pembantu presiden kepada Presiden Jokowi, atau ya memang ini adalah pilihan politik tetap dengan PPKM mikro gitu dan juga harapannya ekonomi tetap tumbuh? Pertama, datanya ngawur. Jadi kalau data ngawur, data tentang COVID ya, data tentang COVID ngawur sehingga pemerintah kebijakannya pun ngawur, kan? Underestimate, rakyatnya pun nganggap remeh dan sebagainya itu. Nah, saya ingat di media juga itu tahu sekali Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin tahu sekali. Oleh karena itu dia di awal masa jabatannya dia datang ke Mabes TNI, minta TNI turun tangan untuk membantu dia melakukan testing dan contact tracing. Oke. Dan dia lapor ke Pak Jokowi. Ini menurut Pak Menteri sendiri, lapor ke Pak Jokowi. Ini rencananya Pak, tapi Bapak jangan kaget kalau kasusnya melonjak. Ya udah otomatis melonjak kan. Kasus kita kan tidak melonjak karena tidak ada testing. Ternyata itu tidak dilaksanakan. Jadi kalah argumen ekonomi dengan argumen kesehatan. Jadi susah sekali karena di struktur organisasi penanganan COVID itu ada namanya komite kebijakan, ketuanya Menko Perekonomian, wakil ketuanya Menteri Investasi, Menko Investasi dan Maritim itu, Menteri Keuangan, Menko Polkam, Menko Sumber Daya Manusia gitu, dan Menkes gitu. Jadi kemudian pelaksana hariannya Menteri BUMN. Ya, kan udah kelihatan itu. Kemudian ada Satgas Pemulihan Ekonomi dipimpin oleh Wamen 1, dulu Pak Budi, sekarang Anda tahu saya, dan Wamen 2. Itu dua-duanya ekonomi. Kemudian sekretaris ya. Sekretaris ada 2 sekretaris. Satu sekretaris namanya Raden Pardede, mewakili Kadin, ya. Kemudian sekretaris satunya lagi sekretaris Menko Perekonomian. Jadi memang Mas Budiman harus diakui, kan kalau perang itu kita harus dinaungi oleh undang-undang darurat perang. Sehingga aturan yang ada tidak berlaku, yang ada adalah kedaruratan perang. Nah, yang kita buat, yang Presiden keluarkan bukan undang-undang darurat perang melawan COVID. Undang-undang darurat perang mengantisipasi dampak ekonomi dari COVID. Itu yang Perpu nomor 1 itu. Kan itu untuk ekonomi kan, untuk stabilitas ekonomi, perbankan, macam-macam. Jadi tapi tidak ada undang-undang darurat untuk mengatasi COVID. Misalnya mobilisasi logistik nggak bisa lewat tender, LKPP nggak bisa. Harus direct, tapi ada yang mengawasinya kan, ada inspektur jenderalnya juga di dalam perang itu, tidak bisa suka-suka. Itu yang tidak menunjukkan betapa ekonomi menjadi berhala.
menjadi yang berhala. sebetulnya salah. Jadi ujung-ujungnya ongkosnya jauh lebih mahal. Oke, oke. Oke, kita coba geser ya isunya Bang Faisal dari urusan korupsi kemudian ke pandemi. Ini Bang Faisal kan menulis buku ya soal untuk Republik kisah-kisah teladan kesederhanaan tokoh bangsa yang ditulis oleh Faisal Basri dan Harith Munandar. Bang Faisal, saya ingin tanya, kalau referensinya begitu banyak, kalau Bang Faisal ini punya idola pemimpin itu seperti siapa sih sebetulnya di Indonesia atau di luar negeri? Kalau di Indonesia, Bung Hatta, Bung Hatta. yang salah satu dari Ya. tokoh yang ada di dalam buku itu juga yang ditulis bersama dengan Haris Munandar. Kalau di internasional, Roosevelt, Roosevelt. Franklin Kenapa Roosevelt, Delano Bang? Roosevelt, ya di Amerika Serikat. Eh, orang-orang ini unik, tapi kalau kita bicara dengan soal Bung Hatta dan buku itu ya Mas ya, Ya. kan kami sudah kehilangan tipis sekali asanya tentang pemimpin sekarang ini. Kemewahan jadi nomor satu gitu ya, Oke. ditunjukkan gitu-gitu. Ini masalah pilihan hidup gitu. Jadi pemimpin-pemimpin yang kami cantumkan di buku itu ada 23 tokoh. Itu Oke. adalah pemimpin yang punya kesempatan untuk kaya dengan Oh, cara yang halal sekalipun. Apa sih susahnya Bung Hatta nelpon duta besar ya. kita di Inggris untuk dibelikan sepatu beli Beli. Oke. yang menjadi dambaannya sehingga ada guntingan koran iklan beli di dalam buku agendanya yang ditemukan oleh Ibu Rahmi Hatta dan Mbak Halidah Hatta 3 hari setelah Bung Hatta meninggal gitu. Kemudian Haji Agus Salim kurang apa? Tapi sepanjang hidupnya dia tidak punya rumah, kontrak dari gang ke gang gitu. Bahkan satu anaknya meninggal, dia pakai taplak meja untuk kain kafannya. Ekstrim gitu. Dan ini pilihan hidup. Safrudin Prawira Negara tidak bisa menyekolahkan anaknya. Bang Farid Prawira Negara kebetulan saya kenal baik gitu. Karena tidak punya uang, dia masyumi yang dekat dengan Muhammadiyah, tidak seorang pun tokoh Muhammadiyah yang membantu dia karena takut, karena Safrudin PRRI gitu. Akhirnya yang membantu dia adalah J. Kasimo untuk diterima di PL, sekolah Katolik itu. Di situ ada macam-macam dimensi kan. Luar biasa nih orang-orang, pengorbanannya sudah luar biasa, tapi dia tidak merasa Republik ini wajib membayar utang kepada mereka dengan memberikan fasilitas yang macam-macam. Kenapa tokoh-tokoh itu tidak muncul sekarang, Bang Faisal? Satu, jadi kami mencari tokoh-tokoh yang masih hidup. Cuma satu, ketemu Pak Artijo, yang sudah meninggal juga sekarang. Tapi waktu buku itu diterbitkan masih ada. Masih ada. Jadi itulah semangat yang ingin kami sampaikan ya, kalau bisa dibaca sama anak-anak sekolah gitu, bahwa menjadi orang besar itu juga bisa dengan menjaga integritas dan hidup mereka tidak apa ya, mereka bahagia gitu, mereka bahagia sekali, mereka tidak meratap, mereka tidak menyesalkan, mereka bahagia dengan kehidupan yang mereka pilih. Bang Faisal, itu soal tokoh ya, tokoh yang diidolakan hidup dengan kesederhanaan. Kalau bayangan negara bangsa, nation state yang dibayangkan oleh Bang Faisal adalah negara bangsa ideal, di mana Bang? Negara-negara Skandinavia, ya, Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, ya kalau bisa ditambah Islandia dan tadi Finlandia sudah ya. Itu negara-negara yang ideal yang sebetulnya dekat dengan pesan Undang-Undang Dasar kita. Jadi kalau kita telaah Mas Budiman pasal demi pasal yang terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan, itu Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan kita itu welfare state. Fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara.
Negara wajib melaksanakan sistem jaminan kesehatan yang memadai, bukan sekedar ada, tapi harus memadai. Ya, dan macam-macam lagi itu yang membawa kita pada kemudian peranan negara juga seimbang ya, state and market gitu. Kepemilikan individu dibolehkan, tapi negara harus menguasai yang merupakan hajat hidup orang banyak. Menguasai tidak harus dimiliki ya, tapi punya otoritas untuk mengatur alokasi sumber daya ini. Oke, Bang Faisal, kalau Bang sebagai ekonom, sebagai juga pernah di partai politik dan sebagai dosen, pertanyaan saya adalah apa sih sebetulnya akar masalah ya dari bangsa Indonesia yang hampir 100 tahun lagi di 2045 tidak cukup beranjak dengan cepat. Apa akar masalahnya? Institusinya Mas lemah. Institusi yang bermasalah. Institusi yang lemah. Lemah. Jadi saya makin institusi politik maupun institusi ekonomi. Jadi institusi itu tuh levelnya masih ekstraktif yang disebut oleh Daron Acemoglu dan Robinson, ekstraktif political institution dan ekstraktif economic institutions. Nah, kita harus mentransformasikan kalau kita mau maju menjadi inklusif economic economic, inclusive political institutions dan inclusive economic institutions. Nah, itulah yang akan menghadirkan welfare state itu. Oke. Welfare state yang diidam-idamkan itu akan bisa tercapai pada 2045 ketika republik ini berusia 100 tahun? Kalau kita dari sekarang mengubah secara radikal, bisa, itu yang disebut, saya sebetulnya tidak boleh ngomong, ini masih konsep ya, tapi kuncinya adalah kita harus bertransformasi dari sekarang. Transformasi menjadi? Transformasi kalau ekonomi saja ya, dari kegiatan yang hanya ekstraktif value create, ekstraktif atau namanya disebut extractive creation menjadi value creation. Value extraction. Sekarang ini value extraction. Jadi keruk jual, tebang jual, petik jual gitu. Itu kan value extraction. Jadi cuman mengekstrak nilai saja. Nah, harus menjadi value creation. Jadi kita menciptakan nilai yang besar buat masyarakat. Hampir setiap malam saya ikut webinar. Semalam dilaksanakan oleh UNTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Ini merupakan isu global juga ya. Ini ada webinar series gitu. Saya belajar aja kalau malam-malam, kan kalau di sana sore, di Indonesia malam, jadi kita leluasa, nggak pernah mengganggu jadwal gitu. Ini yang menjadi concern dunia. Kemudian bagaimana mulai sekarang kita melakukan transisi dari fossil fuel economy, fossil fuel energy ke green energy, ke renewable energy. Itu ditunjukkan sekarang itu yang namanya green energy itu jauh lebih murah atau setidaknya paling murah dibandingkan dengan fossil fuel yang termurah gitu. Teknologi sudah memungkinkan itu. Nah, tapi kan di sini ada oligarknya yang menguasai batu bara gitu. Bahkan mau dilanggengkan batu bara ini akan diolah menjadi gas. Alasannya DME ya, gasifikasi batu bara, nanti mereka dapat royalti 0% karena udah mengolah batu bara. Tapi niscaya batu bara yang diubah menjadi gas itu akan jauh lebih mahal dari gas yang tinggal muncrat dari Timur Tengah itu. Jadi kita model menghematnya tidak boleh gitu, itu namanya value extraction. Nah, harusnya kan kita meng-create value yang menguntungkan bagi seluruh rakyat. Gitu. Kalau value extraction itu buat segelintir orang saja. Oke, Bang, pertanyaan saya yang terakhir, Bang. Untuk menjadikan
Indonesia menjadi welfare state sesuai dengan amanat konstitusi, pemimpin seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar yang ada di pembukaan konstitusi maupun pasal-pasal dalam konstitusi? Saya tidak terlalu mengandalkan pada pemimpin lagi, nanti kita kecewa-kecewa terus. Oleh karena itu yang kita perkuat institusi. Ada check and balances. Pastikan Mas Budiman, demokrasi kita tidak tercampakkan lagi, dan akar dari demokrasi adalah freedom. Jadi jangan sampai kebebasan kita itu tercerabut. Karena kalau kebebasan udah dibelenggu, demokrasi akan hilang, mereka akan atur di antara mereka sendiri. Oleh karena itulah saya kebetulan baru menulis ya tentang democracy and development. Kalau zaman dulu Lipset itu sosiolog Amerika tahun 59 nulis demokrasi itu nomor 2, pembangunan nomor 1. Oke. Pembangunan akan melahirkan demokrasi. Yang penting perut dulu beres gitu. Kemudian ada Prestowitz ya, tahun 70-an itu tidak clear hubungannya. Namun kajian-kajian terakhir yang dipelopori oleh 5 dosen dari 5 universitas yang berbeda itu menyimpulkan demokrasi does affect development. Gitu. Jadi demokrasi syarat untuk pembangunan. Dan itu literaturnya udah banyak. Saya daftar referensinya saja sudah 25 halaman. Alhamdulillah sebagian udah saya baca dan saya makin yakin. Oleh karena itulah maka demokrasi kita harus kita perkuat at all cost. Kalau demokrasi tren mundur Bang ya? Mundur, indeks demokrasinya mundur, korupsinya mundur ya. Nah, kalau demokrasi yang mundur menciptakan korupsi yang lebih masif, yang lebih masif menciptakan misalnya sistem perbajakan yang makin regresif. Jadi dia tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, tercermin kan dari apa-apa mau dipajaki gitu. Nah, ini kan sistem perbajakan yang regresif sesuai dengan teori. Bang, terakhir Bang, sekarang kan muncul wacana ya presiden 3 periode. Gimana Bang Faisal lihat? Ya ini kan sebetulnya cuma test case ya. Test case kalau nanti misalnya ini gagal, maka dicari alternatif calon pemimpin masa depan, tapi tidak laku jual. Oke. Tidak laku jual, makanya pemilihan presiden tidak usah langsung lagi, MPR saja yang milih gitu. Akan dicari kan sebagai ini test case terus mengukur dalamnya laut ini ya. Tapi saya melihat ini suatu upaya yang sistematik dari upaya penguatan oligarki ya. Jadi ini yang harus kita lawan barangkali. Dan oleh karena itu kita perlu untuk mencari, saya juga tidak tahu, udah diajak oleh kawan-kawan bagaimana nih ada diskusi-diskusi mulai minggu ini tentang konsolidasi demokrasi. Barangkali kita sudah lama ya tidak memikirkan tentang ini. Ada satu lagi Mas, misalnya ini kawan sahabat saya Mas Rimawan Pradipto dari UGM, Ketua Departemen Ekonomi FEB UGM, itu juga dia bilang ke saya gini, Mas Faisal jangan lagi kita memberikan cek kosong kepada penguasa yang akan datang. Kita harus bikin konsep, ini loh yang harus dilakukan, dan mereka harus komit kepada konsep-konsep ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman lintas kampus juga berupaya untuk membangun satu konsep tadi Indonesia yang lebih inklusif ya. Itu lintas kampus, lintas disiplin ilmu Mas, mereka udah bekerja banyak waktu melawan pelemahan KPK itu juga ada kesadaran lintas kampus yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Oke, Bang Faisal, terima kasih udah hampir 1 jam
ngobrol isinya daging semua, mulai dari urusan BUMN, korupsi, dan juga perlunya blueprint bagaimana negara ini mau dibangun ke depan. Bang Faisal, terima kasih. Makasih sama-sama Mas, sehat selalu. Oke, saya kasih. Pamit ya Mas. Oke, makasih, makasih. Terima kasih.